Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyo benar jawabannya. Hah? Puasa semua tadi. Ya, insyaallah. Masya Allah. Minta jodoh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam kepada beliau. Hari ini kita akan bahas insyaallah tema bagi yang ingin menikah sama bidadari. Ada yang mau nggak? Yang mau tahu bidadari? Ini main mau aja. Yang mau melewatin semua permasalahan dunia dengan mudah. Hari ini temanya. Orang yang langsung ringkas masuk surga tanpa hisab. Hari ini temanya. Bahasan kita di bab 5 ini teman-teman sekalian. Awal bab di bab muamalah yaitu jihad. Berjuang di jalan Allah. Akan dibahas insyaallah oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah dengan sangat rinci tentang masalah hukum jihad, keutamaan jihad, kemudian juga tentang pengertian ribat, berjaga-jaga di perbatasan, kemudian tentang kewajiban mempersiapkan jihad, rukun-rukun jihad, apa yang harus dilakukan pada saat jihad sedang berkecamuk atau sedang terjadi supaya kita tetap kokoh, dan ada etika jihad. Kemudian nanti akan ada hukum tentang ahli zimmah, gencatan senjata, kemudian tentang rincian masalah ghanimah, harta rampasan perang, ada tentang fai, harta yang ditinggalkan oleh musuh tanpa peperangan, ada juga kharaj atau pajak bumi yang diambil, ada jizyah, upeti. Semua itu akan dibahas dan juga akan masuk dalam bahasan kita terakhir di bab jihad adalah tawanan perang. Bagaimana bermuamalah dengan mereka. Jadi ini sebenarnya bahasan yang sangat panjang dan sangat rinci. Setelah itu insya Allah kita akan masuk ke pasal kedua, masalah perlombaan, panahan, olahraga yang dibolehkan dalam syariat. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan materi pertama kita dalam bab muamalah jihad ini adalah hukum jihad, macam-macamnya dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Poin A, masalah hukum jihad. Hukum jihad memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin adalah wajib kifayah. Wajib artinya diharuskan. Kifayah maksudnya tercukupkan kalau sudah ada yang melakukannya. Jihad hukumnya banyak. Bisa fardu ain, bisa wajib ain. Setiap individu di antara kita wajib berperang sampai mati. Kita mati atau musuh dikalahkan. Itu kalau wilayah kita sedang diserang atau dijajah. Di sini laki-laki, perempuan semua punya kewajiban. Seperti sekarang teman-teman kita di Palestina, waktu kita dijajah oleh Belanda sama Jepang, itu semuanya bergerak. Dan itu sifatnya individu wajib. Gak boleh nolak. Ada sifatnya fardu kifayah, kewajiban tapi tercukupkan dengan orang lain. Jadi yang fardu ain misalnya di Palestina sekarang adalah masyarakat Palestina. Kita yang di Indonesia fardu kifayah. Sebenarnya punya kewajiban, tapi karena sudah ada yang bergerak di sana, tercukupkan buat kita. Mirip saya jelaskan itu hari, menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Kalau ada orang yang masuk dalam majlis seperti ini, kemudian dia mengucapkan salam dan kita jawab, maka kalau ada satu orang yang duduk menjawab sudah mewakili semua yang lainnya. Karena tercukupkan dengan satu orang itu. Sudah ada yang mewakilinya. Itu contoh saja tentang masalah hukum wajib kifayah. Dikatakan di sini, saya ulangi, hukum jihad memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin adalah wajib kifayah, yaitu suatu kewajiban yang jika dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 122, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Jadi memang sebagian pergi, sebagian ada yang tinggal. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Artinya kalau hukum fardu kifayah, kalau fardu ain tadi secara individu semua wajib berperang, kayak lagi dijajah atau diserang, ini nggak ada pilihan. Tapi kalau fardu kifayah, maka dianjurkan kalau sudah ada yang melawan jihad, cukup kita bantu dengan doa, dengan harta, ya. Sisanya kita ini harus mengimbangi jihad itu dengan belajar agama. Makanya sebagian ulama memasukkan menuntut ilmu seperti yang antum lakukan ini adalah bagian daripada jihad. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, bahwasanya siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas menuntut ilmu, dia seperti mujahid di jalan Allah. Karena ini perintah Allah. Allah menyuruh sebagian berperang, sebagian lagi menuntut ilmu agama. Supaya mereka bisa memiliki bekal agama. Karena yang memperkuat orang hadir di medan perang justru ilmu agama. Biar ototnya besar, biar juga dia punya keterampilan bela diri, keterampilan perang, ya bagus. Ya, atau bahkan pelatih bela diri, tapi kalau tidak punya ilmu agama dia tidak akan terdorong untuk jihad. Jadi itu bukan cuma sekedar keterampilan perang, bukan hanya sekedar kekuatan fisik, tapi memang ada dorongan kuat dari dalam hati untuk sabar, mengejar pahalanya, nginap di hutan, menghadapi hewan-hewan, setiap saat bisa ditawan oleh musuh, bisa cacat tubuhnya, meninggalkan keluarganya. Ini butuh pengorbanan yang besar, dan tidak ada yang bisa mendorong itu kecuali pengetahuan agama yang akhirnya mendorong keimanan seseorang untuk bisa melakukannya. Kata beliau, tetapi bagi orang yang telah ditentukan oleh pemimpin, misal ada pemimpin wilayah atau negara mengatakan kamu ikut, maka di sini hukumnya wajib ain. Ain artinya individu, ya. Seperti kasus waktu Nabi SAW mau pergi perang Tabuk, beliau mewajibkan semua laki-laki yang tidak punya udzur untuk ikut. Maka tidak boleh ada sahabat yang sehat, tidak punya udzur, dan sudah balik tinggal di Madinah. Harus semua ikut. Dan terkumpul pasukan besar Nabi SAW menuju ke perang Tabuk. Dan yang tidak pergi ikut Tabuk, diboikot oleh Nabi SAW. Waktu Nabi SAW pulang, ada 3 orang sahabat yang tidak ikut, tidak punya udzur, itu diboikot oleh Nabi selama 53 hari. Gak diajak ngomong, gak dijawab salamnya, ya. Disuruh pisah tempat tidur sama istrinya. Karena nggak ikut jihad yang telah diwajibkan itu. Dan jihad ini kalau sudah ditunjuk oleh pemimpin wajib kita pergi. Dan ingat pahalanya sangat besar. Kapan Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu jangan tertinggal. Karena apa yang kita ragukan, apa yang kita khawatirkan terjawab sebenarnya. Karena semua orang merasakan hal yang sama. Tetapi ilmu agama karena mengetahui keutamanya, sebagaimana nanti di poin B kita akan bahas keutamaan jihad, itu yang akan mendongkrak kita untuk semangat selalu untuk melakukannya, ya, untuk melakukannya. Pernah Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, ini sedikit tambahan dari kisah atau dari ayat ini. Pada saat Nabi SAW mengutus perang pasukan 3.000 orang menuju perang Mu'tah, peperangan antara muslimin dengan orang-orang Nasrani, ya. Maka pada saat itu Abdullah bin Rawaha salah satu dari 3 pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Pemimpin pertama Zaid bin Harithah, kalau dia terbunuh diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib, kalau dia terbunuh diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Waktu Nabi SAW mengutus pasukan ini, tepatnya hari Jumat, selepas sholat duha. Maka Nabi SAW mengatakan, berangkatlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pergilah mereka. Semua pasukan bergerak kecuali Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu. Beliau niatnya baik. Pada saat itu beliau berpikir, dan beliau mengatakan dalam kisahnya, saya berpikir ini hari Jumat, hari yang mulia. Pasukan juga keluar besar, 3.000 orang. 3.000 sama dia, ya. Itu 2.999 sudah jalan gitu. Artinya jalannya lamban. Waktu itu sudah waktu duha. Dia bilang, saya tunggu Jumat dulu di Masjid Nabawi. Ikut sholat Jumat dapat 1.000 pahala. Dengar khutbahnya Nabi. Nabi juga jadi imam. Habis Jumat saya susul pasukan. Niatnya baik. Setelah selesai khutbah dan salam dari sholat Jumat, Nabi SAW melihat ada Abdullah bin Rawah. Ditanya, hai Abdullah, bukankah aku mengutusmu dari pagi? Dia bilang, benar ya Rasulullah. Sekarang saya akan berangkat. Saya berpikir untuk mengejar keutamaan sholat Jumat di masjid Anda dan sholat bersama Anda, dengarkan khutbah Anda juga.
Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, andai saja demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, andai saja kau memiliki semua yang di muka bumi ini lalu kau infakkan semuanya, maka belum bisa menyamai sedikit pun dari pahala yang mereka dapatkan dari pagi tadi sampai Jumat ini. Karena besarnya pahala tadi, melangkah kaki menuju ke medan perang. Ini pahala yang sangat besar. Dosa-dosanya dimaafkan, dia tinggal terbunuh saja. Ya, kemudian dia masuk surga. Apalagi teman-teman sekalian, kita pasti mati. Mau kemana? Allah SWT mengatakan, wa in kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada di sebuah bangunan yang kokoh, tetap akan mati. Tidak bisa tidak. Kita mati di situ atau mati di tempat lain. Maka harus difahami, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan mati yang baik. Tapi tentu kita berbicara jihad yang sesuai dengan rukun-rukun syariat yang benar. Nanti akan kita jelaskan rukun-rukun jihad itu. Tapi kita masih bicara lingkup yang sederhana. Kalau seandainya ada seseorang ditunjuk oleh pemimpin, kalau kita sekarang presiden atau raja, kau ikut, maka di sini wajib dia ikut. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa idastumfirtum famfiru. Jika kamu diseru untuk berjihad oleh pemimpin, maka pergilah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1834 dan Muslim 1353. Juga ketika musuh menyerang suatu negara, maka penduduknya termasuk kaum wanita wajib mengusir dan memeranginya. Berarti sebenarnya menguasai keterampilan perang itu bukan cuma laki-laki, perempuan pun dibolehkan. Ya, karena memang pada saat dia sifatnya fardu ain, wajib ain, artinya secara individu karena diserang, maka mereka bisa membela diri. Ya. Poin B-nya macam-macam jihad. Yang pertama adalah jihad memerangi orang-orang kafir serta orang-orang yang menyerang. Yang dilakukan dengan tangan, harta, lidah, serta hati. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lidahmu. Riwayatkan Imam Ahmad nomor 11.837, Abu Dawud 8.504, dan An-Nasai 3.096 dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud di sini adalah memerangi orang-orang kafir serta orang-orang yang menyerang, seperti kasus waktu Madinah diserang oleh, dua kali kasus Madinah diserang oleh musuh pada saat di zaman Nabi SAW. Yang pertama perang Uhud, ya, perang Uhud tahun 3 Hijriah. Orang-orang Quraisy keluar menuju ke pintu gerbang Madinah, dan Uhud itu berada di sebelah pintu gerbang Madinah. Berarti mereka sudah sampai di kota Madinah. Lalu Nabi SAW hadapi mereka. Yang kedua perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu juga pasukan musuh datang menyerang Madinah. Lalu Nabi SAW hadapi. Nah di sini Nabi SAW menyuruh kita menggabungkan ya, keterampilan tangan, maksudnya secara fisik, menggunakan senjata tajam misalnya, atau sekarang kita senjata berapi. Kemudian juga harta. Ya, dan ini seringkali Nabi SAW mendahulukan harta baru kemudian fisik ya. Sebelum jihad beliau selalu mengatakan, kumpulkanlah harta kalian buat jihad. Maka sahabat mengumpulkan semua harta yang mereka maksimal bisa. Nabi SAW menghitung, kalau cukup maka beliau jalan bergerak, kalau masih kurang beliau mengiklankan lagi. Kemudian juga dengan lidah. Ya, kalau kita perkataan. Ya, jadi dibutuhkan di medan jihad itu orang-orang yang lantang suaranya, yang punya lisan yang fasih. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ingin menembus Persia dengan 30.000 pasukan, di depan pasukan muslimin 240.000. Jadi kalau kita gambarkan mikrofon ini ya, sebesar ini pasukan umat Islam, kafir itu sebesar meja ini. Sangat besar, jauh selisihnya. 30.000 dengan 240.000, kurang lebih 8 kali lipat ya, lebih banyak. Tapi subhanallah mereka tidak gentar. Nah, salah satu strategi Sa'ad radhiyallahu anhu, karena dia kena penyakit di badannya, kena penyakit kulit, sehingga dia tidak bisa berdiri, nggak bisa bersandar, dia cuma bisa tengkurap, ya, tidur di atas dadanya. Maka dia minta dinaikkan di atas gunung yang tinggi yang dia bisa lihat pasukan muslim dan pasukan musuh, lalu dia tidur di atas dadanya. Kemudian dia lihat ternyata umat Islam sudah punya semangat, tapi dia ingin bakar semangat mereka. Maka dia khususkan mencari siapa yang suaranya lantang dan lisannya tajam. Juga dia bisa membaca dengan fasih Al-Quran. Di setiap kelompok-kelompok pasukan per 100 atau 50 orang, itu ada satu orang yang membacakan ayat dengan suara indah, dengan suara lantang di depan mereka, tentang ayat-ayat jihad, tentang janji-janji masalah bidadari, istana-istana surga. Dan itu ternyata membakar semangat
muslimin yang membuat akhirnya mereka tidak lagi melihat jumlah, tapi target mereka bagaimana mati. Ya. Dan ini perbedaan dasar antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir. Karena kita selalu siap untuk mati. Mereka justru berharap tidak bisa atau tidak jadi perperangan. Gitu kan? Mereka tidak berharap peperangan. Makanya sering kali kita temukan tulisan-tulisan para khalifah muslimin zaman dulu. Itu kalau sudah mengancam raja-raja orang kafir, maka mereka mengatakan, sesungguhnya aku akan utus kepadamu pasukanku yang mencintai kematian sebagaimana pasukanmu menyukai kehidupan. Jadi pasukan muslimin memang datang untuk mati. Ya. Itu yang terjadi di kancah jihad. Dan itu dibutuhkan lisan, suara yang lantang. Itu juga dengan hati, maksudnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang ikhlas, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan. Ya. Yang kedua, jihad memerangi orang-orang fasik, ahli maksiat yang dilakukan dengan tangan, lidah dan juga hati. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika ia mampu maka dengan lidahnya, jika tidak mampu maka dengan lidahnya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, maka itu adalah merupakan selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Ini sudah umum tentunya, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini termasuk bagian daripada jihad kecil. Ya, kita kalau lihat orang buat salah kita ingatkan. Tangan maksudnya power. Kayak pemilik perusahaan pada pegawainya, orang tua pada anaknya, suami pada istrinya ya. Punya wewenang, dia bisa menekan agar kemungkaran itu berhenti. Dengan lisannya maksudnya nasihati, atau dengan hatinya dia pungkiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemungkaran itu hilang. Yang ketiga, jihad memerangi syaitan yang dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal syubhat yang dihembuskannya dan meninggalkan kecenderungan syahwat yang dihiasinya dengan berbagai hiasan yang menggiurkan. Ada dua di sini dari syaitan ya. Kita menghindarkan diri dari syubhat. Semua yang antum ragu, boleh nggak sih secara agama, tinggalkan aja. Seperti bisikan syaitan, itu termasuk bagian daripada jihad terhadap diri sendiri. Jadi kita nggak boleh ikuti. Antum ragu, ini boleh nggak? Ya sudah, berarti nggak boleh. Tinggalkan aja sampai datang keterangan pasti boleh atau tidak. Tinggalkan saja. Kalau syubhat tinggalkan. Begitu juga dengan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan. Ini yang paling besar adalah syahwat dengan lawan jenis ya. Karena godaan terbesar bagi laki-laki perempuan, godaan terbesar bagi perempuan laki-laki. Ya. Maka ini harus dilawan. Waswas syaitan ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Luqman ayat 33, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yaghurrannakum billahil gharur." Dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu memperdaya kalian tentang Allah. Juga firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 6, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah dia sebagai musuh. Kalau ada yang bertanya, bagaimana saya bisa tahu syaitan sedang waswas saya? Semua bisikan yang cenderung pada syubhat tadi, boleh nggak sih? Gitu loh. Antum ditawarkan sesuatu yang antum ragu, ini halal atau tidak? Maka itu sudah bisikan syaitan, waswas, tinggalkan. Itu juga dengan syahwat, kapan kita cenderung pada hal yang haram, perzinahan, mencuri, menipu, berarti syaitan. Dan itu musuh, harus dilawan. Dan syaitan tidak sulit untuk dilawan. Ya. Tinggal tolak bisikannya, selesai. Jadi nggak boleh selalu antum expose kalimat ini ya. Selalu mengatakan syaitan itu kuat sekali. Nih syaitannya kuat nih. Ya. Bohong ini. Dia yang besarkan syaitan. Padahal syaitan itu lemah sekali. Karena Allah berfirman dan kekal ditilawakan dalam Al-Quran, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Syaitan itu sangat lemah. Tipu dayanya pun sangat lemah. Dia hanya bisa bisikan dan kita cuma tinggal menolak saja. Yang keempat, jihad memerangi hawa nafsu yang dilakukan dengan cara mengarahkannya kepada kecintaan, mempelajari masalah-masalah agama, mengamalkan dan mengajarkannya. Jadi cara yang terbaik nafsu ini alihkan kepada yang halal. Karena nafsu itu ada. Kita punya syahwat biologis, alihkan kepada istri atau suami. Kita punya syahwat untuk makan, alihkan kepada yang halal. Kita punya syahwat untuk melihat pemandangan yang indah, alihkan kepada tafakkur ya. Alihkan kepada semua yang halal, karena kalau tidak dialihkan jiwa kita akan bergejolak, karena itu seperti sebuah kebutuhan.
Makanya harus kita memiliki solusi syar'inya. Yang belum menikah segera menikah. Ya. Segera menikah, jangan tunggu, jangan tunda. Nikah sama orang yang sepadan, yang mampu, yang mau menikah sama kita, gitu kan? Maka itu lakukan, itu terbaik. Saya Masya Allah sering temuin beberapa orang ikhwah masih muda. Ustaz, setelah dengar ceramah Ustaz, saya baru-baru saja menikah. Alhamdulillah, bagus. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Contoh saja. Karena harus dilawan itu. Apalagi di zaman kita sekarang, diekspos zina itu. Diekspos memang. Karaoke, diskotik, itu ekspos zina. Zina semua. Remang-remang lampunya, kemudian dengarin musik-musik syaitan, lalu berseberangan sama lawan jenis. Bukan alat zina. Alat zina itu. Sebagaimana kita juga di majelis ilmu seperti ini, kita nggak mungkin remang-remang kan pengajiannya. Tapi pasti terang, suaranya lantang, ingatin surga neraka. Ini bawa ke surga. Kalau remang-remang begitu ya pasti bawa ke syaitan. Gitu kan? Masuk di karaoke berduaan. Lalu tidak, oh enggak ini kan cuma lagu favorit saya. Padahal duduk berdua sama lawan jenisnya yang bukan mahram. Ya, tutup pintu, kunci, di booking sekian jam, terus tidak ada zina. Ini dari mana ceritanya? Ini semua syahwat, syaitan. Ya, harus dilawan. Jadi cara terbaik, alihkan dia pada hal yang boleh. Biologis pada pasangan yang halal, ya makanan pada yang halal, pemandangan rekreasi boleh dalam Islam. Kita dibolehkan untuk menikmati sesuatu yang mubah, gitu ya. Apalagi di saat Idul Fitri, Idul Adha, di hari raya, Nabi SAW membolehkan umat Islam untuk melakukan hal-hal yang mubah. Boleh orang berolahraga, orang pergi rekreasi, tapi jangan ada kemaksiatan. Ya. Kemudian memalingkan diri dari keinginan hawa nafsunya dan menentang penyimpangannya. Jihad memerangi hawa nafsu merupakan jihad terbesar di antara jihad-jihad di atas sehingga disebut dengan jihad akbar. Tapi tentu ini hadisnya lemah ya. Tentang masalah kami kembali dari jihad besar, jihad kecil kepada jihad yang besar. Maksudnya jihad perang fisik dan kembali kepada jihad hawa nafsu. Tapi ini hadisnya sangat lemah ya, ditolak oleh umumnya ulama ya. Ada di situ di footnote hadisnya di nomor 1258. Tetapi di sini kita tidak bacakan karena memang dasarnya hadis ini ditolak oleh umumnya ulama hadis. Poin C, hikmah jihad. Kenapa harus ada peperangan? Kenapa Allah syariatkan perang? Di antara hikmah yang terkandung di dalam macam-macam jihad tersebut di atas adalah beribadah hanya kepada Allah semata yang disertai dengan penolakan terhadap permusuhan dan kejahatan, memerangi jiwa dan harta, membela kebenaran dan menegakkan keadilan, menyebarluaskan kebaikan dan menyerukan keutamaan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jadi hikmah jihad adalah menegakkan kebenaran, menghilangkan kezaliman. Ya. Dan ini dianjurkan dalam agama Islam. Bahkan ada namanya di masa jahiliyah hilfu al-fudul, hilful fudul. Ya, hilful fudul itu ada 3 orang yang namanya fadl di zaman jahiliyah dulu, karena 3 orang dijamak namanya fudul. Mereka sepakat itu gara-gara ada satu kasus dulu di Mekah, ada satu orang dari luar Mekah punya barang dagangan, dia tawarkan kepada salah satu tokoh Quraisy, ya. Ini As Ibn Wa'il, ini ayahnya Amr bin As. Orang ini zalim, meninggal dalam keadaan kafir. Anaknya muslim, sahabat tentunya. As bin Wa'il ini beli barangnya orang itu, lalu dia tidak mau bayar. Tapi karena dia tokoh masyarakat, orang-orang Quraisy juga dukung dia. Nggak ada yang dukung orang ini. Maka orang yang terzalimi datang ke dekat Ka'bah mengatakan, kalau kalian tidak mau membantuku menghadapi As bin Wa'il, maka saya akan mengekspos ini di tengah-tengah orang-orang Arab dan seterusnya. Maka berdirilah 3 orang namanya Fadl tadi, ya, mengangkat senjata sambil mengajak anak-anak muda di Madinah, di Mekah pada saat itu. Siapapun ini belum Nabi SAW betul jadi Nabi ya. Nabi pun masih muda pada saat itu. Maka dia mengatakan siapapun yang ingin bergabung, kita akan menghilangkan kezaliman di Mekah. Siapapun yang punya hak akan didapatkan walaupun bukan dari Quraisy. Maka pada saat itu mereka ramai-ramai ya, untuk mendatangi rumahnya As bin Wa'il, kemudian mengatakan kalau kau tidak mau kembalikan haknya orang itu, kami akan membunuhmu. Maka akhirnya dia pun mengembalikan hak orang tersebut, dan Nabi SAW termasuk salah satu dari anak muda yang bergabung dalam hilfu fudul, dan beliau bersabda alaihi salatu wassalam,
Dulu di zaman jahiliyah aku dipanggil untuk hilful fudul, dan kalau sekarang aku dipanggil, aku pun pasti akan menjawabnya. Aku pun akan menjawabnya. Jadi memang membela kebenaran itu tujuan utama Islam. Ada dalam salah satu kasus dulu terjadi, tapi saya tidak ingat waktu itu, kalau saya tidak salah di zaman Abbasiyah. Sempat ada terjadi peperangan, cekcok antara dua wilayah kafir, dua-duanya kafir. Kalau tidak salah satu Nasrani, wilayah Romawi, satu Persia, orang-orang penyembah api, terjadi cekcok di sebagian wilayah mereka tentunya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, salah satu dari dua musuh Islam ini menyurat kepada khalifah, minta tolong dibantu. Maka khalifah bilang sama pengawalnya, untuk apa kita bantu? Ini orang kafir sama kafir, biarin aja dia berantem. Untuk apa kita bantu? Maka salah satu tokoh umat Islam, salah satu ulama mengatakan, tidak wahai Amir Mu'minin. Jihad diperintahkan bukan hanya untuk membela agama, tapi membela kebenaran. Kalau ada yang minta tolong sama kita walaupun orang kafir dan dia benar, kita punya kewajiban membantunya. Maka khalifah pun mengutus pasukan untuk membela kelompok yang dianggap benar oleh kaum muslimin setelah dilihat siapa yang benar di antara keduanya. Jadi memang jihad itu diperintahkan untuk menegakkan keadilan, dan memang kita harusnya umat Islam ini menjadi tentara dunia. Memang begitu. Pasukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lah yang harus menegakkan keadilan di muka bumi. Dan itu dicontohkan oleh Nabi alaihissalam. Waktu beliau di Madinah, beliau bentuk pasukan, beliau menyebarkan keadilan, ada kezaliman beliau perangi. Seperti itulah. Sampai akhirnya umat Islam sangat disegani. Bukan untuk menunjukkan kezaliman ya, karena belum ada dari kancah peperangan pasukan sebaik dan sesempurna pasukan muslimin. Ya, karena kita pada saat musuh menyerah, nggak boleh kita bunuh. Ada etika-etika jihad nanti. Kita akan belajar insya Allah. Nggak boleh dibunuh. Perempuan, anak kecil nggak boleh dibunuh. Ditawan iya. Kalau sudah menyerah. Tawanan pun harus berbuat baik pada mereka. Bahkan kita disuruh bebaskan tawanan untuk mencari pahala. Walaupun tidak ada bayar tebusan. Misal. Maka tidak ada seperti itu. Pasukan muslimin adalah pasukan yang sangat santun. Sampai banyak di antara pasukan kafir masuk Islam, itu gara-gara melihat akhlak kaum muslimin. Di kancah jihad mereka seperti singa yang luar biasa, yang menghadapi mangsa-mangsanya, dan pada saat malam hari mereka tidak tidur. Bacaan Quran mereka seperti suara lebah yang mengganggu telinga orang-orang kafir. Dan mereka sibuk dengan sholat malam. Besok perang lagi. Maka mereka belajar dari situ. Sampai salah satu panglima Romawi waktu menghadapi pasukan Khalid bin Walid, itu panglima perangnya, jenderalnya, dia ajak Khalid bin Walid duel. Dia kirim surat, saya cuma mau duel sama panglima kalian. Khalid bin Walid keluar menghadapi dia. Begitu berhadapan kata dia, wahai Khalid, saya bukan keluar untuk duel sama kamu, tapi buatlah seakan-akan kita berduel sambil kita diskusi. Dia bicara, tapi pasukannya nggak tahu. Dari jauh mereka seperti saling menyerang. Dia mengatakan, apa agamamu ini? Kata Khalid bin Walid dijawab, ini agama Allah. Sebagaimana Nabimu Isa mengajarkan, begitu juga Nabi kami mengajarkan, dan kami wajib mengimani Nabimu Isa alaihissalam. Apa yang diajarkan? Bertauhid kepada Allah. Dipanggil untuk masuk dalam Islam. Diajak untuk ya, berbuat bakti sama orang tua. Menjauhi syirik. Disebutkan tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Diajarkan. Lagi duel nih. Kemudian setelah itu ditanyakan oleh panglima tersebut. Kalau saya mau masuk Islam, apa yang saya lakukan? Kata Khalid bin Walid, kau syahadat saja. Setelah itu kau akan bagian daripada kami. Ditanya termasuk tujuan kamu perang apa? Tujuan kami perang menegakkan agama Allah. Kalau kalian menerima agama Allah, kami berhentikan penyerangan ini. Maka dia kagum dengan itu. Syahadat pada saat itu. Maka pada saat dia syahadat, dia mengatakan kepada Khalid, wahai Khalid, tawanlah aku. Pas diserang sama Khalid, dia jatuhkan pedangnya, lalu dia seakan-akan ditawan, supaya pasukannya tidak tahu. Dia pun bergabung dengan muslimin, lalu diiklankan keislamannya di sana. Lalu dia ikut berperang melawan pasukannya sendiri, sampai dia terbunuh mati syahid. Iya. Jadi memang Islam datang dengan kemuliaan. Bukan hanya sekedar datang membantai orang, enggak. Tapi untuk membela kebenaran. Jadi itu tujuannya. Makanya teman-teman, kita kalau belajar pun keterampilan bela diri, keterampilan senjata, tujuannya untuk agama Allah. Bukan untuk bersombong-sombong, ya, menunjukkan ini adalah kehebatan saya dan seterusnya, bukan itu. Kita masuk materi kedua. Setiap ibadah butuh penjelasan keutamaan untuk menjadi motivator agar kita mau mengerjakannya. Jihad juga punya keutamaan. Kata beliau, dalil yang berkenaan dengan keutamaan jihad dan mati syahid di jalan Allah terdapat dalam sejumlah berita ilahi, dalam kurung ayat-ayat Al-Quran yang pasti kebenarannya, serta sejumlah hadis Rasulullah SAW yang sahih dan thabit. Thabit artinya memang
tertera, tersampaikan kepada kita dengan benar. Sehingga jihad dipandang sebagai bentuk takarrub. Takarrub itu adalah upaya pendekatan diri kepada Allah. Upaya sebagai bentuk takarrub terbesar dan ibadah yang paling utama. Di antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan masalah tersebut adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 111. Dan ini ayat yang paling mulia dalam masalah jihad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Ini transaksi terbaik. Allah sedang menawarkan kepada kita dan kepada seluruh orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Allah siap membeli dari orang-orang beriman. Apa yang Allah beli dari kita? Diri dan harta mereka. Pergi berperang, jihad, korbankan dirimu, waktumu, tenagamu, dan juga harta yang kau miliki. Dengan dibalas, memberikan kepada mereka surga. Cukup musuh tusuk, mati, masuk surga. Semua dosa dimaafkan. Mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka membunuh atau mereka terbunuh. Namanya orang terinteraksi fisik, maka pasti bisa membunuh musuh atau dia terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah, baik di dalam Taurat. Dalam Taurat juga ditekankan orang-orang beriman kalau mati syahid masuk surga. Dalam Injil dan juga dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Ya, jadi kita akan tahu nilainya dunia ini setelah kita meninggal. Oh, ternyata ini dunia. Sebatas ini saja. Histori kita pun teman-teman kita akan lihat nanti di surga. Oh, ini waktu saya lahir. Ini sekode kehidupan saya, ini sampai saya meninggal. Ringkas cerita. Kita selesaikan dalam sekian waktu saja, oh sudah ini kehidupan kita. Beda antara dunia sama akhirat, seperti langit dan bumi. Sampai kata Nabi SAW, perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat, hanya seperti jari telunjuk yang dimasukkan ke samudra lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air yang tinggal di tangan itu. Jadi tetesan air yang tersisa di tangan itulah dunia, bumi dunia ini, dan akhirat adalah lautan yang luas itu. Juga dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menekankan kalau Allah sangat mencintai orang-orang yang punya semangat jihad, pergi berperang, keluar, dan mereka tersusun rapi dalam saf-saf jihad. Di dalam surah Saf ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berperang di jalannya, N-nya besar kata ganti Allah, dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Salah satu maknanya dalam barisan yang teratur adalah mereka ya punya kerapian, keterampilan dalam menyusun ya saf-saf jihad itu sehingga membuat musuh-musuh jadi takut. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah As-Saff ayat 10 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan, akunya hanya besar berarti Allah. Allah langsung bicara sama kita. Aku tunjukkan suatu perniagaan, transaksi jual beli yang dapat menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Nggak ada lagi siksa kubur, nggak ada lagi juga suka dukanya atau dukanya dunia, tidak ada juga siksa neraka di akhirat.
Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pelajari agama Allah ini, dalami sampai kalian faham, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Artinya kalau kalian pelajari, kalian terapkan, maka kalian baru tahu, oh ternyata memang jihad dan mati syahid adalah sesuatu yang mulia. Niscaya Allah dengan jihad dan mati kalian syahid itu mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan bertempat tinggal yang baik di surga Aden. Surga nama surga, surga Aden nama surga ya. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi Allah SWT di sini menawarkan kepada seluruh orang beriman, dan ayat ini sudah diamalkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan orang-orang soleh sebelum kita, dan terus akan diamalkan oleh orang soleh baik di zaman kita ataupun di zaman-zaman yang akan datang. Firman Allah dari ayat ini tadi As-Saff 10-11 jaminan surga, langsung masuk surga ya. Firman Allah SWT juga yang berkenaan dengan keutamaan orang-orang yang berperang di jalannya serta orang-orang yang mati syahid disebutkan dalam surah Al-Imran 169 sampai 170. Kesannya fisiknya mati tapi mereka masih hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun farihina bima ataahumullahu min fadlih. Al-ayah. Janganlah kalian kira orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, ini sudah saya bahas pada saat membedah tentang paman Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi SAW salah satu menyebutkan keutamaan adalah Hamzah sekarang sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga dan sedang menikmati istana surga itu. Ya, artinya dia mati secara fisik tapi ternyata dia malah menikmati itu. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat mati di perang Mu'tah dan terpotong kedua tangannya, Nabi SAW mengatakan berita gembira sekarang kepada Ja'far dan keluarga Ja'far kalau Ja'far sekarang sedang berterbangan bersama malaikat dengan dua tangan yang diganti oleh Allah dengan sayap. Ya. Jadi mereka menikmati itu. Walaupun secara kasat mata kita melihatnya dia mati, tapi sebenarnya dia di sisi Allah SWT hidup dan menikmati hidup itu. Sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan seseorang kepada beliau mengenai apa amalan yang paling utama. Kata beliau, mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillahi ta'ala thumma mu'minun fi syi'bin minasyi'abi ya'budullaha wa yada'un nasa min syarrih. Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa serta hartanya di jalan Allah Ta'ala. Lalu seorang mukmin yang tinggal menyendiri di celah sebuah bukit tekun beribadah kepada Allah serta menjauhkan diri dari kejahatan manusia. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 2786, Muslim 1888. Artinya orang kalau pergi berjihad, dan saya dengar dari sebagian orang yang sudah sempat merasakan kenikmatan itu atau juga dari para ulama yang memahami secara teori, walaupun mereka belum ikut, mereka mengatakan jihad itu ibadah yang punya kenikmatan secara khusus, tapi bagi orang yang sudah terlibat. Kalau orang belum terlibat, syaitan membuat dia was-was. Tapi sekali dia sudah pernah ikut, maka jiwanya sudah seperti orang yang ketagihan. Mirip ibadah-ibadah yang lain, seperti orang pergi haji misalnya. Haji panas, jauh. Tapi orang kalau ditanya mau haji lagi nggak? Jawabannya iya. Walaupun biayanya besar, walaupun panas, walaupun ada pengorbanan yang dibutuhkan, gitu kan. Maka dia punya kenikmatan tersendiri yang membuat orang yang sudah terlibat itu akan ingin atau menginginkannya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, siapa yang meninggal belum pernah mengajak berbicara dirinya, belum terlibat di jihad atau mengajak dirinya berbicara dengan manusia, belajar tentang jihad dan keutamanya minimal, dan dia niatkan satu waktu kalau dibutuhkan dia siap, maka pada saat dia mati dalam keadaan jahiliyah. Karena pentingnya seseorang muslim harusnya berharap bisa membela agama Allah, bukan membuat kerusakan. Bukan seperti yang digambarkan oleh para orang-orang yang menganggap dirinya teroris, bom sana sini, bukan itu. Tapi jihad yang benar, membela kebenaran dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits ini tentu riwayat Bukhari Muslim tadi sudah saya sebutkan, dan sabda Nabi SAW yang lain, mathalul mujahid fi sabilillah wallahu a'lamu biman yujahid fi sabilihi kamathalis sa'imil qa'im
وتوكل على الله وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berjihad di jalannya. Karena ada orang pergi karena riya, karena terpaksa. Allah lebih tahu siapa yang niatnya ikhlas karena Allah. Perumpamaan kalau orang ikhlas itu bagaikan orang yang sibuk berpuasa setiap harinya dan mengerjakan sholat malam setiap hari. Jadi kalau ada orang siangnya puasa, malamnya sholat malam. Terus begitu. Mujahid itu begitu keadaannya sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi dia kalau 10 tahun di medan jihad ya 10 tahun seperti puasa siangnya, malamnya sholat malam. Walaupun dia tidak mengerjakan puasa sunnah ataupun sholat malam sunnah itu ya. Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah adalah, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang berjihad di jalannya bagaikan orang yang berpuasa di siang hari dan mengerjakan sholat malam. Allah menjamin seorang mujahid yang sudah keluar berjihad di jalannya, jika ia wafat maka dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan jika ia selamat, niscaya akan kembali dengan membawa pahala atau ghanimah atau harta rampasan perang. Hadis ini diriwayatkan An-Nasai nomor 3124, Ibnu Majah 2757, dan hadis serupa juga disebutkan dalam Sahih Bukhari di nomor 2787, Muslim 1878. Juga sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan pertanyaan seseorang yang bertanya, tunjukkan kepadaku amal yang setara dengan jihad. Ada enggak ibadah yang bisa sama pahalanya dengan jihad? Maka beliau menjawab, aku tidak menemukannya. Kemudian beliau bersabda, hal tastati'u idza kharajal mujahidu an tadkhula masjidaka fataqumu wa la taftur wa tasumu wa la tuftir? Qala wa man yastati'u dzalik? Apakah kamu sanggup, kata Nabi SAW, jika seorang mujahid pergi ke medan perang sama dengan kau masuk ke masjidmu lalu kau mengerjakan sholat malam tanpa henti-henti dan berpuasa tanpa berbuka? Kau sholat dari malammu sampai berhari-hari, sholat terus, siangnya puasa terus tanpa buka puasa. Apa kau mampu lakukan itu? Karena perumpamaan mujahid seperti itu. Maka orang itu mengatakan, siapa yang sanggup melakukan itu? Hadis ini tentu diriwayatkan Nasai nomor 3128, dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 2785 dan Muslim 1878. Jadi di sini perumpamaan orang mujahid pergi berperang seperti orang yang sibuk puasa setiap harinya selama dia di medan perang atau dalam perjalanan, dan juga seperti orang yang tidak pernah berhenti sholat malam. Keutamaan yang lain adalah hadis Nabi SAW, dan ini hadis yang keempat ya. Setelah menyebutkan 3 ayat tadi Al-Quran, kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili illa ja'a yawmal qiyamati wal lawnu lawnud dami rihu rihul misk. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang itu terluka ketika berjihad di jalan Allah, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang terluka di jalannya. Jadi apakah dia ikhlas atau tidak? Kecuali ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa lukanya, di mana warna lukanya seperti warna darah, tapi menebarkan aroma harum seperti aroma harum minyak kasturi. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2803. Jadi kalau dia terluka, punya keutamaan sendiri, dibangkitkan hari kiamat, darahnya keluar tapi baunya bukan bau darah tapi bau kasturi. Dia mati terbunuh, dia juga masuk surga dan dapat jaminan masuk surga ya. Kemudian hadis yang lain, ini yang tadi saya bilang, hadis tentang ancaman orang-orang yang tidak pernah mengajak dirinya untuk berperang. Kita bukan membuat kerusakan, tapi kita berharap kalau satu waktu diperlukan kita siap. Karena kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia tidak pernah berjihad di jalan Allah atau membisikkan pada dirinya untuk ikut berjihad, maka ia meninggal dunia dalam keadaan menetapi salah satu cabang kemunafikan. Hadis riwayat Bukhari, dan ini lafaz Imam Muslim nomor 1910. Artinya tidak boleh kita membiarkan jihad itu berjalan tanpa kita membantu apa saja ya. Sekarang terlalu banyak lokasi-lokasi umat Islam dibantai. Antum kalau lihat cuplikan sekarang di Kashmir, mereka dibantai, di sebagian wilayah Cina ya, di kemarin di Myanmar, banyak sekali ya. Palestina sudah tidak asing lagi.
Maka banyak sekali wilayah-wilayah yang umat Islam lagi ditindas, gitu. Sampai mereka itu memohon-mohon supaya umat Islam membantunya, walaupun dengan doa. Mereka bahkan tidak butuh dana, butuh dibantu dengan doa. Sudahkah kita sisihkan teman-teman sekalian doa kita antara azan dan iqamah, sujud sepertiga malam, ya, kita hujan lagi turun, kita memohon kepada Allah SWT agar mereka diberikan kemenangan, karena penyiksaannya luar biasa. Yang dibakar, yang dipotong tangannya, yang dipotong kepalanya, yang luar biasa gitu, kejam sekali. Dan kalau itu dilakukan oleh orang non-muslim, tidak ada istilah teroris bagi mereka. Kapan umat Islam membalas saja, oh ini teroris. Dan ini harus umat Islam berdiri, sepakat. Bedakan mana yang kejahatan, mana bukan kejahatan. Yang kita lakukan tidak pernah kejahatan. Kita membela kebenaran, baik untuk membela agama kita ataupun membela kebenaran yang sedang harus ditegakkan di depan mata kita, walaupun dari orang non-muslim, gitu kan. Tapi kalau mereka lakukan luar biasa gitu. Ya, saya tidak pernah berpikir akan ada manusia seperti yang orang-orang yang ada di Myanmar yang membantu umat Islam, memerkosa perempuan, dipotong tangannya, dipotong kakinya, itu luar biasa gitu. Anak-anak dibakar, di Kashmir pun sama, dilakukan hal yang sama. Pembantaian massa yang luar biasa, dan anehnya umat Islam seperti tidak bergerak gitu. Ini kalau di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat luar biasa. Nabi itu SAW kalau dengar saja ada orang kafir baru mau nyerang, itu sudah diserang duluan. Jadi bukan sudah membantu umat Islam, baru dengar sudah diserang duluan. Baik beliau bawa sendiri pasukan atau beliau mengutus Sariyah atau pasukan kecil untuk menyerang ke sana. Tidak pernah Nabi biarkan itu. Di zaman Abu Bakar baru menolak bayar zakat, langsung pasukan. Sampai kata Abu Bakar, kata Umar, ya Abu Bakar, kenapa tidak kirim dai kepada mereka? Tidak. Saya akan memerangi antara orang yang memisahkan antara sholat sama zakat. Langsung diperangi. Jihad. Muncul nabi palsu, perangi. Langsung diperangi. Terbunuhlah nabi-nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, Al-Aswadul Unsi, terbunuh. Ya, di zaman para sahabat, gitu kan? Karena mereka mengaku nabi palsu dan tidak mungkin, ini kafir. Ya, tidak boleh ada nabi setelah Nabi SAW. Ya, dan Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Wahab memasukkan dalam kategori pembatal keislaman kalau mengakui ada nabi-nabi setelah Nabi SAW, karena beliau sudah mematok itu. Tidak ada nabi-nabi setelahku lagi. Ya. Karena akan datang 50 pendusta, semuanya mengaku nabi setelah aku meninggal nanti. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain adalah, والذي نفسي بيدي لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيدي لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Teman-teman sekalian, kalau ada orang yang kita hormati lalu dia mengatakan demi Allah, saya yakin kita percaya. Ada seorang guru kita yang kita hormati, kita tahu orangnya takut kepada Allah, orang beriman, lalu dia mengatakan demi Allah, kita langsung percaya. Bagaimana dengan Nabi SAW kalau bersumpah? Nabi bersumpah untuk umatnya semua. Ini seperti Nabi mengatakan demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau saja tidak ada orang-orang beriman yang jiwa mereka tidak ingin tertinggal dariku, dan aku tidak menemukan satu cara yang dapat membawa mereka ke arah itu, niscaya aku tidak ingin tertinggal dari pasukan Sariyah yang berperang di jalan Allah. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku ingin sekali terbunuh di jalan Allah, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2797. Artinya Nabi SAW menjamin buat kita, andai saja aku mau gambarkan kepada kalian tentang nikmatnya jihad itu adalah kalau ada orang-orang yang tadinya minta, karena ada orang banyak datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya juga mau jihad tapi nggak ada kuda, nggak ada pedang, nggak ada perisai, miskin. Nabi SAW carikan, kalau temukan beliau kasih. Tapi kalau tidak, ada sebagian mereka dalam ayat Al-Quran yang lain, mereka kembali sambil nangis, karena tidak punya persenjataan. Mau berperang tapi tidak ada senjata gitu. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena orang-orang ini yang saya tidak bisa bantu, maka saya akan bawa semuanya. Tidak boleh ada yang tinggal, semuanya harus ikut berjihad. Dan kalian harus tahu, aku sendiri sebagai Nabi, demi Allah, aku berharap terbunuh di medan perang itu.
lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh lagi. Jadi bukan proses ikut jihadnya, proses ditusuknya itu loh. Proses dipenggal lehernya, itu yang Nabi inginkan. Aku ingin berharap hidup lagi, dibunuh lagi. Hidup lagi, dibunuh lagi. Ini 3 kali. Dalam riwayat lain Nabi SAW ulangi 10 kali. Ya, aku berharap terbunuh, dihidupkan lagi, lalu terbunuh, begitu terus. Ya, karena besarnya keutamaan yang mereka dapatkan. Dan para syuhada Badr dan Uhud pada saat mereka meninggal, maka Nabi SAW mengatakan, Allah menawarkan kepada mereka, mintalah wahai hamba-hambaku, kalian sudah berkorban jiwa kalian, minta sekarang. Mau apa? Mereka mengatakan, tidak ada lagi ya Allah. Mau minta apa? Karena depan mata mereka semuanya istana, dayang-dayang, semua yang dijanjikan ada. Kelihatan. Hanya dengan ditusuk musuh, selesai. Dia lihat semuanya. Maka kata Nabi SAW, waktu mereka melihat tidak ada lagi jalan untuk menolak, harus iya, karena Allah SWT terus desak mereka, mintalah, mintalah. Maka mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, kembalikan ruh kami ke jasad-jasad kami, supaya kami dibunuh lagi. Proses pembunuhannya itu. Ya, sebab mereka ingin mendapatkan keutamaan yang sama. Yang disangking besarnya keutamaan. Dan ini kita bersyukur teman-teman sebagai umat Islam, karena kita diberikan bocorannya dari sekarang. Jadi yang kita lihat depan mata orang yang terbunuh jalan Allah itu, oh ini darah segala macam. Ya, saya lihat beberapa cuplikan orang-orang yang terbunuh di Palestina, orang yang terbunuh banyak di medan-medan jihad. Mungkin ada zaman sekarang tidak asing cuplikan itu yang benar ya. Itu mereka yang tersenyum, mereka yang tertawa gitu. Saya pernah dikirimkan cuplikan seorang anak muda Palestina, dia lagi mau lempar batu kena senjata. Itu batunya nggak lepas dari tangannya, dia masih pegang dan senyum. Maka orang-orang Yahudi itu berkumpul, di situ sekitarnya ada orang Palestina, ngerti apa yang mereka ucapkan dalam bahasa mereka, bahasa Ibria itu. Terus mereka mengatakan, aneh orang Islam ini. Kita mau membunuh mereka, mereka malah tertawa, gitu kan? Mereka malah melawan. Dan pada saat mereka mati, mereka tersenyum. Orang Yahudi berharap pada saat mati mukanya muram, orang Islam ini sedih karena disiksa, dibunuh. Ternyata tidak. Hidupnya mereka senyum, matinya mereka senyum. Ya, seperti itulah kuasa Allah SWT. Kemudian dalam hadis yang lain, ini tinggal 2 buah hadis tentang keutamaan, tentang bagaimana debu medan perang pun sudah cukup menyelamatkan dari api neraka. Kalau kita lagi jalan, debu-debu yang diinjak dengan pijakan kaki kita atau kuda kita atau tunggangan kita itu sudah cukup menyelamatkan kita dari api neraka. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, makbarrat qadama abdin fi sabilillahi famassahu an-nar atau famassahu an-nar, dalam riwayatnya fatamassuhu an-nar. Tidaklah 2 telapak kaki seorang hamba berdebu karena berjihad di jalan Allah, lalu suatu saat nanti pada hari kiamat disentuh oleh api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ini lafaz Imam Bukhari nomor 2811 ya. Dalam lafaz Imam Muslim, itu tidak akan disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debu medan perang. Siapa yang tidak tersentuh debu kalau masuk di medan perang? Pasti ada debunya. Sudah cukup menyelamatkan dia dari api neraka. Dan juga tentu bagi laki-laki, jihad itu melatih kejantanan seorang laki-laki sehingga dia pergi keluar menunjukkan apa yang dia bisa berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ diuji ya kebenaran daripada keimanan dia. Tentu ini juga butuh ilmu teman-teman sekalian ya. Jadi saya bilang tadi, walaupun badannya kuat, keterampilan bela dirinya luar biasa, tapi kalau tidak punya keimanan, tidak punya ilmu, percuma. Tapi kalau punya keimanan, walaupun keterampilan bela dirinya sedikit, maka dia jauh lebih berani daripada orang-orang yang punya keterampilan itu. Juga sabda Nabi SAW ini hadis terakhir dalam keutamaan jihad yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar. Tentu keutamanya sangat banyak. Ini tidak asing kalau teman-teman ikuti tablik akbar silal sahabat, banyak sekali di antara mereka yang kita sebutkan tentang keutamaan jihad ini ya. Adalah hadis sabda Nabi SAW, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtala 10 marrat lima yara minal karamah. Tidak ada seorang pun, ini penyampaian orang yang paling jujur di muka bumi dari Nabi SAW, yang wajib kita yakini kebenaran perkataannya alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang pun yang masuk surga yang ingin kembali ke dunia lagi meski diberi kepadanya seluruh kekayaan yang ada di muka bumi. Kalau sudah masuk surga, biar ditawarkan dunia lagi dengan semuanya, kau jadi raja dunia kembali, dia tidak mau lagi. Karena surga jauh lebih luas dan lebih baik daripada dunia. Kecuali orang yang mati syahid. Sudah masuk surga masih mau kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk punya istana lagi, punya istri dan punya anak? Bukan.
maka ia berharap dapat kembali ke dunia, lalu ia terbunuh sebanyak 10 kali dikarenakan kemuliaan yang dilihatnya atau keutamaan yang dia dapatkan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 2817, Imam Muslim 1877. Sekarang kita masuk teman-teman ke keutamaan ribat. Tadi itu keutamaan jihad. Ya. Kalau ribat lebih mengerucut, berjaga-jaga di perbatasan, baik sedang terjadi jihad atau tidak. Kalau penulis buku ini, Syekh Abu Bakar Jazir rahimahullah, itu lebih luas pemahaman beliau. Di salah satu kutipan perkataan beliau, beliau mengatakan, semua negara Islam semestinya menerapkan wajib militer. Yang kita sayangkan sekarang justru negara kafir yang punya wajib militer. Ya. Mestinya semua negara Islam punya wajib militer. Yang mereka wajib ikut 2 tahun, kemudian mereka setiap saat dibutuhkan oleh negara, mereka siap. Dan beliau mengatakan, kalau negara itu menerapkan wajib militer bagi setiap penduduknya, kalau itu muslim, maka selama menunggu panggilan untuk membela agama dan negaranya, maka dia dihitung ribat. Dia dihitung ribat, karena dia seperti orang yang sedang berjaga-jaga. Setiap saat dipanggil langsung hadir gitu lah. Nah, ini kita sayangkan karena di wilayah umat Islam termasuk Indonesia tidak ada wajib militer itu ya. Negara-negara tetangga kita rata-rata semuanya wajib militer itu. Baik, beliau menjelaskan di sini pengertian atau materi ketiga ar-ribat atau menjaga wilayah perbatasan, hukum dan keutamaannya. Poin A-nya, pengertian ar-ribat. Ribat artinya menempatkan pasukan tentara Islam lengkap dengan senjatanya dan peralatan perang lainnya di daerah yang rawan dan wilayah perbatasan yang memungkinkan musuh menyelundup melaluinya atau menyerang kaum muslimin dan negara mereka dari tempat tersebut. Sementara poin B, hukum ribat. Hukum menjaga wilayah perbatasan adalah wajib kifayah. Masih ingat mirip dengan jihad tadi? Sebagaimana jihad. Di mana jika sebagian telah melakukannya, maka kewajibannya tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lainnya. Saya pernah waktu masuk ke Palestina itu hari, masuk ke salah satu toko souvenir orang-orang Palestina. Dan memang mereka bilang ini adalah hasil handmade tangannya, buatan tangannya masyarakat Palestina untuk membantu mereka, masyarakat muslim di sini, karena mereka sangat tertindas, mereka tidak bisa ini, tidak bisa itu. Maka kami masuk sama jemaah di situ belanja. Nah, sempat saya tanya penjaga-penjaga tokonya itu, kebetulan ada sebagian mereka bisa bahasa Indonesia, ada yang umumnya bahasa Arab, saya pakai bahasa Arab. Saya tanya, dari mana? Dari sini, asal sini. Tapi saya pernah tinggal di Saudi. Ada yang tinggal 12 tahun, ada yang tinggal di negara lain sekian tahun, tapi kembali ke Palestina. Saya tanya, kenapa kembali? Bukankah di sana sudah aman? Saya tinggal di Saudi, tinggal di mana kan sudah aman. Tinggal doakan saja. Dia bilang tidak, kami ingin mengejar pahala ribat. Sengaja kembali ke Palestina di tengah-tengah gejolak ya penjajahan supaya kami dihitung ribat karena ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana kita akan sebutkan nanti keutamaan itu. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ribat ini dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Akan ada cobaan dalam hidup kalian, menguji iman kalian, sabar. Lalui dengan doa, dengan sholat, dengan sedekah. Dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan bilang, oh saya sudah nggak sabar nih. Enggak. Makin berat berarti makin dekat dengan jalan keluar. Sampai kata para ulama, kalau orang diuji dalam Islam, seseorang diuji oleh Allah, makin memuncak masalah berarti makin dekat dengan jalan keluar. Karena Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan, maksudnya puncak kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Tidak ada orang dalam kesulitan terus, tapi dia akan punya jalan keluar. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah mengatakan, setelah kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Ini ribat tadi. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Artinya sementara ribat itu kalian coba ya terus bertakwa kepada Allah, sholat dan seterusnya. Saya dapat informasi di daerah Gaza, di daerah Palestina, wilayah yang belum dikuasai oleh orang-orang Israel itu. Dan di situ ada otoriter pres Palestina ya. Tapi kami belum pernah menginjakkan kaki ke sana. Sekitar 183 km dari Aqsa.
Itu teman-teman di sana cerita, di sana mereka ada kuliah, ada sekolah, mereka kerja seperti satu negara sendiri dalam negara itu juga. Seringkali mau diserang oleh orang Israel tapi tidak pernah berhasil menaklukkan. Dengan segala macam cerita yang mereka sebarluaskan lah, ya. Katanya di sana setiap kali mereka datang orang-orang Israel pasti tiba-tiba rusak tanknya, tiba-tiba jatuh pesawatnya, tiba-tiba ini Allahu alam. Tapi yang jelas di situ itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Anak-anak pulang sekolah, mereka pergi sekolah pagi, mereka pulang mandi, ganti baju, mereka ambil air mineral, bawa Quran, bawa senjata, tunggu di puing-puing bangunan, ribat. Dari pagi sampai malam. Kuasa Allah SWT. Mungkin sebagian orang melihat kesian ya orang Palestina dijajah, tapi bagi mereka sebuah kenikmatan. Bahkan itu kalau saya melihat justru Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka dengan seperti ini, mereka selalu siap siaga dengan agamanya. Mereka siap mendapatkan pahala ribat, mereka bisa terbunuh setiap saat. Bahkan di sana itu kalau ada yang satu anak Palestina terbunuh, itu pada rame-rame datang ke rumah orang tuanya, oh selamat anakmu masuk surga duluan gitu. Seperti itulah. Poin C, keutamaan ribat. Menjaga wilayah perbatasan adalah amal yang utama dan taqarrub atau pendekatan diri yang agung kepada Allah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairu minad dunya wa ma'alaiha. Menjaga wilayah perbatasan satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia serta seluruh isinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2892, Muslim 1881. Rasulullah SAW juga bersabda, kullul mayyiti yukhtamu ala amalih illa al-murabita fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fattanil qabr. Setiap mayit ditutup amalnya. Kalau sudah mati nggak ada sumbernya, kecuali memang dia sudah punya sumber-sumber amal jariah. Kecuali penjaga wilayah perbatasan. Kalau antum sempat ribat lalu terbunuh di perbatasan itu, maka amalnya akan terus berkembang hingga hari kiamat serta diselamatkan dari para penguji dalam kubur, maksudnya dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan. Jadi orang kalau ribat di jalan Allah lalu terbunuh, ya, misalnya ada senjata, ada peluru musuh meleset masuk kena dia, ya, lalu dia mati, maka semua yang pernah dikerjakan dari sholat 5 waktu, dari puasa Senin Kamisnya, dari zikir pagi petangnya, dari segala macam itu terus berjalan seperti dia lagi hidup. Orang mati yang lain kan dia boleh dapat sumber, tapi dari sumber amal jariah, kayak dia pernah bangun masjid, ya, anaknya doakan, ada sedekah keluarganya, iya. Tapi orang kalau mati ribat, maka semua yang pernah dia kerjakan itu akan berjalan terus seperti dia masih hidup. Khusus orang-orang yang meninggal dalam keadaan ribat. Sedangkan dimaksud dengan dua penguji kubur adalah malaikat mungkar nakir, kata beliau. Juga dalam hadis Nabi SAW, harasu lailatin fi sabilillahi khairum min alfi lailatin yuqamu lailuha wa yusamu naharuha. Saya ulangi, harasu lailatin fi sabilillahi khairum min alfi lailatin yuqamu lailuha wa yusamu naharuha. Menjaga wilayah perbatasan satu malam di jalan Allah lebih baik daripada 1000 malam yang pada malamnya mengerjakan sholat sunnah serta siangnya berpuasa. Hadis ini, kalau hadis tadi yang sebelumnya, yang orang yang amalnya terus berkembang itu riwayat Abu Dawud nomor 2500, Tirmidzi 1621. Kalau hadis yang baru kita sebutkan, satu malam ribat lebih baik daripada 1000 malam yang penuh dengan sholat malam dan juga siang harinya puasa. Itu hadis riwayat Tabarani jilid 1 halaman 91, Al-Hakim jilid 2 halaman 91, dan hadis ini dikategorikan hasan. Antum bayangkan 1000 malam antum non-stop sholat malam dan juga siang harinya puasa. Itu berat, 1000 hari. Itu sama, itu baru bisa mendapat atau bisa didapatkan itu dengan satu hari ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bilang tadi teman-teman sekalian, Syekh Abu Bakar rahimahullah lebih memperluas itu, mengatakan kalau ada wilayah Islam yang menerapkan wajib militer untuk penduduknya, masyarakatnya, walaupun tidak ada jihad dan selama mereka menunggu, maka mereka dihitung ribat, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, hurrimatin naru ala ainin sahirat fi sabilillah. Api neraka Allah jadikan haram atau diharamkan atas mata yang berjaga di jalan Allah. Ya. Di dalam riwayat lain kata Nabi SAW, man harasa wara'al muslimina mutatawwi'an lam yara an-nara bi'ainihi illa tahillatal qasam. Barang siapa yang berjaga di bagian belakang atau barisan kaum muslimin dengan sukarela, maksudnya umat Islam lagi istirahat dia berjaga-jaga,
ribat, niscaya ia tidak akan melihat neraka dengan matanya kecuali sekedar melewatinya saja. Hadis ini yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad nomor 15.185. Nah, jadi ini keutamaan yang luar biasa dari ribat itu sendiri. Hadis terakhir dalam masalah ribat ini atau keutamaannya adalah Rasulullah SAW bersabda yang ditujukan kepada Anas ibn Abi Marthad radhiyallahu anhu yang diperintahkan menjaga pos penjagaan markas tentara pada malam hari, dan keesokan harinya Rasulullah SAW datang kepadanya dan bertanya, apakah kamu turun tadi malam? Ia menjawab, tidak, kecuali pada waktu salat dan buang air. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, qad aujabta fala alaika alla ta'mala amalan ba'daha. Kamu telah melakukan satu amalan yang mewajibkanmu masuk surga, sehingga kamu tidak perlu melakukan satu amal pun setelahnya. Hadis ini diriwayatkan Nasai di jilid 5 halaman 275, dan juga Abu Daud menyebutkan hadis ini dan mereka mensahihkannya. Ya, jadi ini Anas bin Abi Marthad ini pada saat Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, ya, Nabi SAW melihat pasukan tidak jalan lagi dengan rapi, maka beliau perlu satu orang yang naik ke atas bukit yang tinggi, memantau lihat pasukan, lalu beritakan kepada Nabi kalau seandainya ada yang tidak rapi, ada yang keluar, ada yang tertinggal, dari kejauhan bisa kelihatan. Maka Nabi SAW mengatakan, naiklah ke bukit itu dan jangan kamu turun kecuali aku sudah panggil. Maka dia pun semalam suntuk berjaga-jaga di atas gunung itu. Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Abi Marthad ini radhiyallahu anhu. Besok pagi Nabi SAW tanya, apa kau sempat turun tadi malam? Dia bilang, tidak ya Rasulullah, cuma dari kuda saya ke bukit itu. Sholat atau saya buang air saja. Maka kata Nabi SAW, itu satu malam yang kau buat tadi malam itu sudah cukup mewajibkanmu masuk ke dalam surga. Setelah ini nggak perlu kau buat amal lagi, sudah masuk surga. Hanya karena ribat sehari itu. Ya. Dan itu luar biasa, keutamaan yang sangat luar biasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjut insya Allah nanti pertemuan akan datang tentang kewajiban mempersiapkan jihad. Ya. Ada hal yang saya mau sampaikan insya Allah, yang masalah tadi datangnya Syekh Ziyad, tapi saya belum bisa pastikan. Insya Allah saya sudah minta jadwal beliau dari jauh-jauh, dan beliau bersiap untuk satu kali di sini dan satu kali di Blok M hari Rabu minggu depan. Tetapi sekaligus juga saya mau sampaikan, saya di Jakarta 2 pekan ini isi pengajian teman-teman, tapi setelah itu saya harus ada ke luar negeri untuk juga ada tur dakwah di wilayah Eropa, maka mungkin saya ada libur sekitar beberapa hari baru kita kembali lagi insya Allah untuk mengisi ta'lim kita. Jadi mungkin hadiah yang terbaik kena lama libur kemarin haji adalah hadirnya beliau Syekh Ziyad insya Allah minggu depan itu. Dan kita coba akan terjemahkan semampu saya, mudah-mudahan kita bisa mengaih manfaat dari beliau insyaAllah. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.